Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua. Ya. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Via untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan, Desi. Harga pokok proses, Pak. Apa itu metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses merupakan sebuah metode di mana biaya per unit dari produk atau jasa diperoleh dari pembebanan biaya total ke jumlah unit produk identik yang dihasilkan perusahaan. Ya, betul. Nah, sebelum ke materi, ya, Bapak lihat ini sudah hadir semua ya, sudah ada semua. Nah, nanti sebagai bukti bahwa kalian telah hadir di dalam pertemuan pertemuan sekarang ini, silakan nanti setelah selesai Zoom pembelajaran hari ini, nanti kalian masuk ke Google Form ya. Nanti absensinya, linknya sudah Bapak share di WhatsApp grup ya. Nah, ini Bapak sudah share ya di Google Classroom untuk materi pertemuan yang kedua ya. Nah, pertemuan sekarang ya kita akan membahas yaitu mengenai pencatatan dan penyusunan laporan harga pokok proses. Nah, pendidikan itu adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ya, makanya kalian jangan putus ya dalam hal belajar. Ya. Nah, kompetensi dasar ya, 3.31 yaitu mengenai mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi. Ya. 4.3.1 yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses. Yang kedua, yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Terus tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat mencatat akuntansi pada metode harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Ya. Terus yang kedua, ya, kalian dapat menyusun laporan harga pokok proses pokok produksi dengan cermat dan teliti. Ya. Terus peta konsep. Ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas ya. Ada dua, yaitu pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses dan yang kedua yaitu nanti menyusun laporan harga pokok produksi. Ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses. Nah, dalam pencatatan akuntansi ini ada 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Penyusunan laporan harga pokok produksi, ya, ini ada beberapa departemen ya, ada yang 1 departemen dan ada yang 2 departemen ya. Nah, ini ilustrasi contoh soal yang 1 departemen. Nah, di dalam perhitungan harga pokok proses produksi ya, yang harus dihitung ya, pertama kita harus menghitung unit ekuivalennya dulu ya. Terus yang kedua menghitung harga pokok produksinya ya. Terus yang ketiga membuat laporan harga pokok produksi dan yang keempat membuat jurnalnya ya. Nah, yang pertama kita harus menghitung unit ekuivalen dulu ya. Karena unit ekuivalennya ini
perhitungan yang paling utama di dalam perhitungan harga pokok produksi. Ya, kita simulasikan. Nah, yang pertama dihitung biaya bahan baku. Ya, ini. Tadi rumusnya unit selesai ditambah dengan unit dalam proses, ya, dikali dengan persentase penyelesaian. Ya, unit selesai. Nah, unit selesainya ini produk jadi apa 2.500, ya. Nah, unit selesainya 2.500 ditambah dengan tadi unit dalam proses, ya. Nah, unit dalam prosesnya ini sebesar 500 unit, ya. Ini 500 unit. 500 unit dikali dengan persentase penyelesaian, ya. Yaitu biaya bahan baku penyelesaiannya 100%, ya. Berarti dikali dengan 100%, ya. 500 dikali 100%, ya tetap, ya, itu 500, ya. Terus ditambah dengan 2.500 berapa berarti? Iya, 3.000. Langsung dimasukkan di sini unit ekuivalennya yaitu 3.000, ya. Biaya tenaga kerja, biaya overhead juga sama. Cara perhitungannya seperti itu, ya. Itu. Terus yang kedua, cara perhitungan harga pokok produksi, ya. Harga pokok produksi selesai, ya. Itu 2.500, ya, dikali 3.500, ya. Nah, 2.500-nya ini, ya, dari produk jadi, ya. 2.500 dikali total biaya 3.500, yaitu hasilnya 8.750. Ya. Nah, BDP ini ditambahkan dengan harga pokok produksi selesai. Ya, jumlah biaya produksinya yang dibebankan yaitu 9.990, ya, itu. Terus laporan harga pokok produksi. Nah, laporan harga pokok produksi, ya, bentuknya seperti ini. Nah, terus yang keempat, langkah yang keempat itu kita membuat jurnal, ya. Nah, jurnalnya, ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Silakan. Kenapa sebelum menghitung harga pokok produksi harus menghitung unit ekuivalensi terlebih dahulu, Pak? Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Itu dari Nindi, ya. Sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nindi. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Triani. Saya mencoba pertanyaan yang ditanyakan oleh Nindi. Ya, jawabannya karena dalam setiap departemen produksi terdapat persediaan akhir dari barang dalam proses yang belum selesai. Sehingga jumlah unit ekuivalen harus dihitung terlebih dahulu untuk setiap elemen biaya. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Triani ya atas jawabannya. Nah, sekarang kita diskusi ya. Nah, diskusi Bapak sudah membagi kelompoknya. Nah, silakan nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan. Ya, saya dari kelompok 3. B. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. Unit ekuivalensi BTK 24.000 ditambah 6.000 kali 50% sama dengan 27.000 kilo. BOP 24.000 tambah 6.000 kali 50% sama dengan 27 kilo. Unsur biaya produksi. Harga pokok yang berasal dari REP A. Biaya produksi sekarang Rp450.000. Unit ekuivalensi Rp30.000. Biaya produksi per unit Rp15. Biaya tenaga kerja Rp270.000. Unit ekuivalensi Rp27.000.
Biaya produksi per unit Rp10. Biaya overhead Rp405.000. Unit ekuivalensi Rp27.000. Biaya produksi per unit Rp15. Total biaya produksi Rp1.125.000. Biaya produksi per unit Rp40. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih ya itu untuk kelompok 3. Terus untuk kelompok 4 silakan perwakilan kelompoknya. Biaya yang dibebankan dalam Departemen B. Biaya berasal dari Departemen A total Rp 450.000 per unit Rp 15. Biaya ditambahkan dalam Departemen B. Biaya tenaga kerja Rp270.000 per 10. Biaya overhead pabrik Rp405.000 per unit Rp 15. Jumlah biaya yang dibebankan Rp 1.125.000 per unit 40. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang Rp 960.000. Harga pokok persediaan BDP akhir biaya berasal dari Departemen A 90.000. Biaya tenaga kerja 30.000. Biaya overhead pabrik 45.000. Jumlah biaya yang dibebankan dalam Desember 2020 adalah 1.125.000. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 4 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk semua kelompok kita kasih applause ya. Kasih applause. Pembelajaran kita ya sudah selesai dari awal sampai presentasi diskusinya ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini? Pak. Ya, silakan Triani. Kesimpulan dari pembelajaran sekarang yaitu pada setiap akhir periode produksi, perusahaan harus membuat laporan harga pokok produksi yang dibuat oleh setiap departemen produksi. Ya, Laporan harga pokok produksi tersebut berisi informasi mengenai 1. Schedule kwitansi, kuantitas. 2. Pembebanan biaya. 3. Pertanggungjawaban biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan serta distribusi biaya pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Terima kasih, Pak. Untuk evaluasi ya silakan nanti kalian ya mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Bapak share. Bagaimana untuk pembelajaran kali ini kesannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Ya, terima kasih ya walaupun kita terkendala oleh jaringan ya tadi keluar masuk ya. Tetap semangat ya walaupun pembelajarannya seperti ini ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ya, silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Pia, silakan untuk memimpin doanya. Sesudah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Cukup sekian dulu ya. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.